saya pengen ngelakuin itu semua biar bapak saya masuk ke neraka yang paling dalam. Saya bertahun-tahun berdoa semoga bapak saya itu meninggal ya. Saya itu dari broken home, hancurnya itu dari umur mungkin 5-4 tahun. Jadi emang gak ada kenangan untuk keluarga cemara gitu. Ayah saya itu ibu saya. Akhirnya ayah saya itu selingkuh sama tante saya sendiri, karena tante itu udah dianggap anak sendiri, udah satu rumah gitu sama ibu, disekolahin dari kecil selama bertahun-tahun. Kalau di total sekitar 7 tahun mereka itu diem-diem pacaran. Waktu saya kecil saya ingat pernah ngeliat mereka pakai handuk doang gitu. Ibu saya hamil lagi anak ketiga, dan bapak saya, ayah saya nggak percaya itu anaknya dari ayah saya, dan mereka akhirnya mutusin untuk bercerai. Setelah bercerai, ibu saya dijodohkan oleh keluarga untuk pindah ke Batam. Dan saat di Batam, beberapa bulan, tante yang berselingkuh dengan ayah saya tadi datang ke sana dengan keadaan hamil besar dari bapak saya. Jadi dia hamil, bilang kalau ini anak dari mantan suami kamu. Terus ibu aku nggak tahu, tapi kenapa ibu aku masih mau nerima. Dan sama ibu ditolong lagi, anaknya sekarang diadopsi sama orang. Setelah anaknya lahir, ibu di sana nikah sama orang baru, punya anak tiri, dan anak tirinya itu maksa untuk nikah sama tante itu. Jadi ibu aku mutusin untuk cerai lagi karena tante aku maksa buat nikah sama anak tiri itu. Dari kecil saya itu udah dipulin. Saya pernah dilecehkan juga sama sepupu saya, tapi ayah saya diem aja. Lalu saya pernah pesantren 3 tahun. Di pesantren saya selalu berdoa. Kalau kata ustadz tadi harus berdoa, saya bertahun-tahun berdoa semoga bapak saya itu meninggal ya. Saya udah yakin kalau saya bakal sembuh semua sakit hati ini kalau bapak saya udah meninggal. Tapi seberapa banyak saya doa, saya nggak pernah dikabulin sama Tuhan. Saya ngerasa kecewa sama diri sendiri, manusia. Saya benci sama laki-laki, dan saya buka jilbab. Saya nyoba minuman, saya nyoba semuanya. Dan saya sering belajar di pesantren, katanya kalau tanggung jawab anak perempuan adalah dari bapaknya. Maka itu saya pengen ngelakuin itu semua biar bapak saya masuk ke neraka yang paling dalam. Cinta pertama anak perempuan itu harusnya adalah ayahnya. Percayalah, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini kecuali atas izin Allah. Allah tidak mungkin menghadirkan skenario hatimu patah, kecuali di balik patahan itu Allah titipkan cahaya untuk dirimu. Jangan pergi meninggalkan Allah setelah kecewa dengan manusia. Jangan sibuk dengan maksiat setelah kita kecewa dengan manusia. Demi Allah, tidak akan sembuh seseorang yang pergi meninggalkan Allah karena kecewa yang dia rasakan. Mulai dengan perbaiki sholat. Kedua, cari lingkungan yang baik. Ketiga, sibuk dengan majelis ilmu. Perempuan harus disibukkan dengan ilmu.